Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Neswara Hafi dari Manajemen B 2017. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen serta contoh aplikasinya. Sebelum kita mengetahui apa itu sistem informasi manajemen, alangkah baiknya kita mengetahui apa arti dari sistem. Sistem yaitu suatu unit yang saling berhubungan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan serta memiliki kesatuan yang kuat dan memiliki tujuan yang sama. Sistem juga memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama adalah input, proses, dan output. Jika salah satu unit terganggu, bisa berdampak dengan unit lainnya, dan unit lainnya juga akan berdampak tidak bisa melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga memiliki suatu karakteristik yang pertama adalah komponen, batasan sistem, lingkungan luar sistem, masukan atau input, pengolahan atau processing, keluaran atau output, serta tujuan atau goal. Menurut Robert G. Marty, sistem adalah satu kumpulan atau unit dari berbagai unsur yang bergabung untuk satu tujuan. Yang kedua adalah apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yaitu suatu penggabungan atau penyatuan antara manusia dengan sistem mesin yang bersatu untuk menyediakan informasi serta mendukung fungsi manajemen dan menentukan alternatif tindakan dalam organisasi atau perusahaan. Sistem juga terdiri dari 2 komponen, yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua adalah software atau perangkat lunak. SIM juga memiliki suatu fungsi, yaitu untuk mendapatkan cost atau benefit analisis sebagai teknologi untuk memecahkan masalah dan untuk membantu decision making sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam suatu perusahaan atau organisasi pastinya ingin memiliki suatu keunggulan kompetitif berkelanjutan. SIM atau sistem informasi manajemen juga dapat membantu mendapatkan apa itu keunggulan kompetitif. Arti dari keunggulan kompetitif adalah salah satu kelebihan atau keunggulan yang dimiliki suatu perusahaan dan keunggulan tersebut tidak ada dimiliki oleh perusahaan lainnya. Keunggulan kompetitif digunakan oleh perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya agar meraih laba sebesar-besarnya serta membuat perusahaan lebih terkenal dari perusahaan kompetitor lainnya. Membuat sebuah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, SIM sangat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif tersebut karena SIM berperan dalam menyajikan informasi kepada perusahaan agar dapat dimanfaatkan sehingga terciptanya pengetahuan dalam hal menyusun strategi untuk lebih dari perusahaan lainnya. Selain membentuk suatu keunggulan kompetitif, SIM juga dapat membentuk etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu norma atau peraturan yang tertulis atau tidak tertulis yang dipraktekkan oleh perusahaan. Dan dalam etika bisnis berisi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan perusahaan selama melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan perusahaannya. Etika bisnis juga berlaku terhadap karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat guna membangun sebuah hubungan yang adil dan harmonis serta sehat. Salah satu contoh etika bisnis dalam perusahaan yaitu terbentuknya CSR atau bisa kita tahu adalah Corporate Social Responsibility, yaitu dalam memenuhi aturan perundangan dalam menghasilkan produk, mengolah limbah dengan tepat sehingga tidak mencemari lingkungan dan sebagainya. Etika bisnis juga dapat bermanfaat dalam mencapai keunggulan kompetitif. Etika bisnis memiliki peranan penting karena dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpin guna membangun hubungan yang adil dan sesuai dengan hukum yang diberlakukan di negara ini, serta tidak tergantung pada kedudukan individu atau perusahaan di dalam masyarakat. Dampaknya dapat meraih kepercayaan di mata konsumen bahwa perusahaan tersebut baik dan taat akan hukum serta membuat perusahaan lancar dalam mengembangkan bisnisnya. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, mahasiswa diminta untuk membuat sebuah sistem. Maka dari itu, teman-teman saya dan saya sepakat atau setuju untuk membuat sistem aplikasi bernama FrankStime.
FaceTime merupakan aplikasi waralaba yang berbasis web bertujuan untuk mempermudah baik investor yang ingin mencari informasi mengenai unit bisnis atau perusahaan yang berpotensial agar menjadi perusahaan franchise dan serta pemilik usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya untuk dijadikan usaha franchise agar menjangkau konsumen yang lebih luas melalui aplikasi berbasis web. FaceTime juga memiliki sebuah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dalam franchise ada 3. Yang pertama adalah aplikasi ini mudah dalam pengoperasian, baik digunakan oleh user investor maupun yang mempunyai usaha waralaba tersebut. Yang kedua, membantu terbentuknya lapangan pekerjaan baru dan menumbuhkan minat berwirausaha khususnya waralaba franchise. Dan yang ketiga dan terakhir, mempermudah pengusaha waralaba untuk mengembangkan bisnisnya dan membantu memasuki pasar baru. Selanjutnya adalah monetisasi FaceTime. Monetisasi FaceTime ada 2, yaitu pertama royalti. Royalti adalah sistem bagi hasil dengan waralaba yang berhasil di-franchise-kan oleh investor. Royalti ini diberikan oleh investor pada FaceTime sesuai dengan presentasi bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah fitur iklan. Terdapat 2 fitur iklan yang disediakan, yaitu pertama adalah iklan promosi pada aplikasi. Iklan tersebut yaitu membuat waralaba tersebut muncul paling atas atau sebagai ADS iklan saat orang sedang melakukan pencarian waralaba tertentu pada aplikasi atau website FaceTime. Yang kedua adalah iklan pada sosial media. Iklan ini membuat waralaba muncul pada sosial media dalam bentuk postingan yang berformat gambar dengan menyertakan tautan atau link dari waralaba tersebut pada website FaceTime. Yang terakhir adalah dampak sosial FaceTime. Dampak sosial FaceTime bagi masyarakat yaitu FaceTime dapat membantu dan memberikan kemudahan dalam menemukan investor agar waralaba tersebut mendapatkan dana, dan FaceTime juga dapat meningkatkan minat masyarakat dalam berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, juga membantu dalam mengembangkan bisnis FaceTime pada saat ini. Sekian dari penjelasan saya apa itu SIM dan beserta aplikasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.